Ketemu lagi di acara 4B, berbagi berkat bagi bangsa, di akunnya 1 menit 1 kebaikan. Malam ini spesial banget. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Dede yang besok sudah bisa keluar dari karantina di Wisma Atlet C2 Pademangan, Jakarta. Nah, nanti kita akan sharing-sharing nih apa aja yang ada di Wisma Atlet dan kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman di masa pandemi yang masih berjalan seperti sekarang ini. Nah, disinilah pintu masuk untuk pasien yang baru datang. Kemudian nanti akan dilakukan penyemprotan disinfektan, baru boleh masuk ke ruang tunggu. Setelah itu mereka antri untuk kemudian dilakukan administratif. Di ruangan ini dilakukan pemeriksaan awal seperti suhu tubuh, tensi, saturasi oksigen, dan sebagainya. Nah, di sini pasien-pasien yang baru datang ataupun yang mau konsultasi bisa, ini kayak tempat dokter gitu deh, untuk bisa konsultasi. Nah, di ruangan itu yang di dalam sana itu untuk khusus yang misalnya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, yang ini ruangan kalau misalnya ada kiriman-kiriman dari luar. Nah, kayak gitu. Udah dikasih kodenya, nomor per lantai. Jadi nanti bisa ngambil sesuai dengan jam yang ditentukan. Kiriman dari luar ya, kiriman-kiriman dari paket online dan sebagainya, dari keluarga kayak gitu. Ini salah satu penampakan dari gedung Wisma Atlet C2 Pademangan. Nah, di bawah ini biasanya pagi-pagi diadakan olahraga. Ini acara olahraga pagi bersama-sama. Nah, di sini orang-orang pada berjemur cari matahari untuk bisa mendapatkan panas matahari. Setiap lantai nanti ada tempat sampahnya juga, disiapin galon buat kebutuhan air panas, minum air panas. Ini lorongnya kayak gini, ada kamar-kamarnya gitu ya. Nah, minuman, makanan ditaruh di depan lift. Kang Dede, bosen nggak sih di karantina di Wisma Atlet ini? Sebenarnya sih kalau dibilang bosen karena nggak ada hiburan. Kalau siang hari ya, Nggak ada TV soalnya ya? nggak ada TV gitu. Okay. Tapi kalau pagi hari kita bisa olahraga. Jam olahraganya itu mulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Itu bisa kita berjemur juga di situ. Jadi ada kegiatannya ya, nggak bosan-bosan banget kalau pagi ya. Tapi begitu sudah siang mulai sedikit boring ya. Boring ya, kalau nggak ada HP ya kita nggak bisa apa-apa, paling ya diem aja. Untungnya kita ada teman-teman di sini bisa ngobrol, bisa sharing kayak gitu. Buku juga nggak disediakan di? Buku ada disediakan di lantai 1. Itu gratis atau pinjem atau gimana? Gratis, itu tinggal kita ambil aja. Oh, keren ya. Buku, banyak buku apa aja, Mas? Ada ya, buku macam-macam lah bisa kita. Untuk anak-anak juga ada? Anak-anak ada. Wah, keren. Pokoknya bagus lah fasilitasnya di sini. Kalau untuk kamar sendiri dalam satu ruangan seperti ini ada berapa kamar ya? Satu ruangan ada 2 kamar, ada yang satu kamar khusus 1 orang, ada yang satu kamar lagi khusus 2 orang. Untuk fasilitas air kamar mandinya? Kamar mandinya ada air panas, ya pokoknya toiletnya juga toilet duduk, okay. Sama ada buat cuci tangannya, pokoknya bagus lah. Kalau untuk ini cuci baju di fasilitas dari Satgas atau dicuci sendiri? Kita cuci sendiri baju. Cuci sendiri ya. Ada tempat untuk menjemur gitu ya? Ada di belakang. Ada tempat untuk menjemur. Ngomong-ngomong, kok bisa masuk ke Wisma ini gara-gara apa sih? Awalnya seperti apa? Awalnya? Iya. Sebenarnya sih
saya juga nggak mau dalam keadaan kayak gini gitu. Iya. Ya awalnya saya juga nggak merasa saya saya kena COVID ini. Awalnya biasa-biasa aja kayak gitu. Oh, terus kok bisa akhirnya mau nggak mau harus ke Wisma Atlet? Awalnya saya masuk angin karena kehujanan. Iya. Awalnya kehujanan, besoknya saya merasa kayak badan itu pegel. Itu masuk angin, dikerokin sama temen. Besoknya hidung tuh penciuman hilang Sama sekali ya? Sama sekali hilang. Nggak bisa mencium makanan, nggak bisa? Iya, nggak bisa mencium bau makanan. Terus demam ada nggak? Demam, iya ada demam dingin juga, panas dingin. Batuk pilek? Batuk pilek ada. Ada juga ya. Terus waktu itu langsung berpikir itu COVID atau belum? Belum ya. Saya belum berpikir itu COVID. Masih dipikir masuk angin Masuk biasa. angin biasa ya. Makanya minta dikerokin ya. Minta dikerokin itu. Oke. Terus kemudian akhirnya beberapa hari kemudian terus besok inisiatif swab itu. Sesudah saya merasa kayak demam kayak gitu, besoknya saya datang langsung ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terus saya disarankan sama dokternya itu suruh di swab besok harinya. Oke. Tuh. Biaya swabnya ada nggak? Biaya swabnya nggak ada. Jadi gratis. Puskesmas gratis ya. Puskesmas mana kalau boleh tahu? Puskesmas di Tanjung Duren. Tanjung Duren ya, gratis ya. Gratis. Terus dari hasil swabnya setelah diikutin? Hasil swabnya tidak langsung keluar hari itu juga. Kita harus nunggu 3 hari. 3 hari. Dan hasilnya positif. Hasilnya positif. Lalu dirujuklah ke Wisma Atlet. Iya, lalu saya dirujuk ke Wisma Atlet. Menu makanannya yang malam ini seperti apa nih? Ya seperti inilah makanan malam ini. Oke. Ini ada kerupuk, ada pisang juga buat penutupnya. Dikasih tisu, sendok sama garpu, sama lauk pauknya, ada sambal juga, sambal terasi, ada sayur, wortel, ada kacang, ada nasinya, ada ayam, terus ini ada bola-bola sepertinya kayak daging ikan jadi berbentuk kayak bakso kayak gitu. Kang Dede, tadi kan dibilang makanan di sini terjamin lah ya, 3 kali dalam sehari. Dalam satu komposisi makan juga lumayan lengkap lah, ada karbohidratnya dalam bentuk nasi, ada sayuran, ada lauk dalam bentuk kadang-kadang ayam, kadang-kadang daging sapi, juga ada telur sesekali, dan juga ada buah-buahan pastinya. Menarik banget lah. Terus kemudian juga ada snack supaya kita nggak bosen. Tapi namanya manusia kadang-kadang tetap aja ada bosennya kan, makanannya itu aja. Nah itu di sini boleh pesen makan dari luar nggak? Ada caranya nggak? Terus kemudian kalau misalnya kita ada temen yang ngirimin nih, nah itu juga ada prosedurnya nggak gitu? Boleh sih, ada prosedurnya juga, ada jam-jamnya ya. Kalau pagi nih jamnya dari jam 8 sampai jam 11. Nah untuk pengambilan itu dari jam 10 sampai jam 11 itu boleh untuk pengambilan. Yang pagi ya? Pagi. Terus untuk malamnya itu dari jam 6 sore itu sampai jam 9 malam. Iya, untuk pengambilannya dari jam 8 sampai jam 9 malam. Berarti kita masih bisa berinteraksi atau menerima kiriman dari luar lah ya. Iya. Lumayan. Jadi biar kita nggak bosan dengan makanan yang ada di sini. Keren. 10 hari ya, lumayan ya di karantina, udah nggak ada TV, wifi juga mungkin agak sedikit kurang bersahabat gitu ya, sinyal dari provider kadang-kadang juga agak susah gampang begitu. Nah, kira-kira perasaan Kang Dede ini misalnya terhadap keluarga, pekerjaan seperti apa nih? Sama keluarga juga kangen banget sama keluarga selama 10 hari ini nggak bisa ketemu. Terus gimana tuh ngobati kangennya? Ngobatinnya ya kita bisa video call sih. Alhamdulillahnya itu. Ya, walaupun sinyalnya kadang-kadang tidak bersahabat. Terus pekerjaan gimana dong? Pekerjaan sih saya juga kangen juga pekerjaan. Dari perusahaan ada dispensasi atau? Dari perusahaan sih ada dispensasi. Ada dispensasi ya. Terus pesan-pesan nih Kang Dede buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin masih merasa sehat atau mereka secara tidak langsung mereka sebenarnya OTG karena mereka belum melakukan swab dan sebagainya. Nah itu ada pesan-pesan nggak, saran-saran nggak dari pengalaman Kang Dede selama di karantina? Sebaiknya sih
saran dari saya ya, kita harus menjaga pola makan yang sehat, sama istirahat juga yang cukup, dan terutama 3M. Oke, apa itu? 3M itu memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Oh, baiklah, terima kasih Kang Dede sudah berbagi apa yang terjadi di Wisma Atlet selama kurang lebih 10 hari. Semoga setelah keluar dari karantina ini tetap sehat ya, tetap semangat. Jangan lupa jaga pikiran tetap positif gitu ya. Iya. Dan semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir. Tidak hanya di kota ini, tapi juga di negara ini, bahkan seluruh dunia. Semuanya sehat, tidak ada lagi strain-strain baru dari COVID-19. Baiklah para viewers acara 4B berbagi berkat bagi bangsa di 1 menit 1 kebaikan, kita sudahi sharing-sharing seputar karantina di Wisma Atlet, dan kiranya apa yang kami sharingkan bisa membuat teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan di luar sana ya, tetap 3M seperti sarannya Kang Dede, memakai masker, jaga jarak, dan juga tetap sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Kalaupun nggak ada sabun, bisa diganti juga dengan hand sanitizer. Begitulah teman-teman, jangan lupa tetap berolahraga juga, jaga pikiran ini tetap positif, semangat yang terus positif, dan semoga kita semua terbebas dari apapun yang namanya penyakit. Oke, sampai ketemu lagi.